Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah, atas perkenaannya dan kemudahan darinya, kita semua berkumpul di tempat yang dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Masjid Az-Zuhra, rumah Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia tempat di muka bumi. Dan kita bersyukur kepada Allah setelah kita menjalankan kewajiban salat maghrib berjamaah, dimudahkan kita berkumpul untuk bermajelis ilmu, merenungi, memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Semoga kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan ini mengantarkan keberkahan bagi hidup kita semua. Semoga Allah meningkatkan dan menambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam taat, dalam ibadah. Kita dimatikan sebagai muslim dan kita semua kembali dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhawat fillah, azanillahu wa iyyakum. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terbesar kepada kita semua adalah Allah mengaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam yang menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa itu adalah implementasi dari iman yang benar kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalul awamir wa jatinabul ma'asi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Energi untuk dapat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhawat fillah, azanillahu wa iyyakum. Hakikat takwa itu ada 4. Yang pertama adalah al khaufu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia. Yang kedua, al amalu bit tanzil, beramal berdasarkan wahyu. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan ketentuan Allah meskipun tidak menyenangkan. Dan yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, berkenaan dengan hakikat takwa yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Ketentuan Allah atau takdir Allah yang tidak menyenangkan menimpa diri kita, itulah yang disebut dengan musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah ma yasu'ul insan, sesuatu apapun yang memburukkan keadaan manusia, sesuatu yang menjadikan manusia merasa terpuruk hidupnya, itulah yang disebut dengan musibah. Makna lainnya kata para ulama, musibah adalah ma la yulaimu at-tabi'ah, apa saja yang secara tabiat kita tidak suka, itu disebut dengan musibah. Musibah ikhwatal iman wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum, ada 2. Ada musibah berupa bencana alam yang menimpa diri kita,
Dan bencana alam ini tentu terjadi di luar dari kemampuan diri kita, di luar dari kehendak kita, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kematian. Itu semua adalah musibah yang terjadi di luar dari kemampuan diri kita, di luar dari kehendak kita. Ada musibah yang terjadi karena keteledoran kita sendiri. Ada musibah yang terjadi karena kelalaian kita sendiri. Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsika. Musibah keburukan yang menimpa dirimu adalah karena perbuatan kamu sendiri, adalah karena kelalaian kamu sendiri, adalah karena dosa kamu sendiri. Salah satunya mungkin adalah kita yang tidak memberikan perhatian terbesar terhadap apa yang mesti kita konsumsi. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk, falyanzuril insan ila ta'amihi. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia konsumsi. Maka hendaknya dia memberikan yang terbaik untuk tubuhnya ketika mengkonsumsi sesuatu. Sebab ternyata apa yang kita konsumsi memberikan pengaruh kuat terhadap ibadah kita kepada Allah. Sebab itulah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para nabi, kulu minat thayyibat wa'malus sholihat. Makanlah oleh kalian apa yang baik-baik dan beramal solehlah. Para mufasir mengatakan, sebelum perintah beramal soleh diawali dulu dengan perintah mengkonsumsi yang baik-baik, karena ternyata ada pengaruh signifikan kekuatan beribadah ditimbulkan, disebabkan dari faktor apa yang kita konsumsi. Kemudian ada musibah berupa gangguan makhluk. Gangguan makhluk ini sebagaimana firman Allah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, yang oleh Imam Ibnu Katsir menyebutkan kejahatan makhluk itu bisa datang dari manusia, bisa datang dari jin, bisa datang dari binatang, bisa datang dari virus, dari bakteri, dari sel-sel kanker. Itu adalah gangguan makhluk. Ada yang datang dari manusia, kita ditipu, kita dikhianati, kita dicurangi. Manusia yang zalim, manusia yang bejat, manusia yang kafir, munafik. Kita kemudian diuji Allah dengan gangguan tersebut. Ada juga manusia yang diuji Allah dengan gangguan jin. Gangguan jin dengan beragam motifnya, ya, dengan beragam alasannya. Ada jin yang mengganggu manusia karena alasannya suka pada manusia. Ada jin yang mengganggu manusia karena motifnya pengen balas dendam. Ada jin yang mengganggu manusia karena memang usil-usil saja. Ada jin yang mengganggu manusia karena manusia yang mengundang jin masuk ke dalam dirinya melalui ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh manusia demi mendapatkan ilmu kebal atau ilmu-ilmu lainnya. Ada jin yang mengganggu manusia karena manusia memegang jimat. Ada jin yang mengganggu manusia karena sihir, karena ain, karena nasab. Maka semua ini adalah motif-motif jin mengganggu manusia. Dan ada juga yang memang secara khusus Allah uji manusia itu dengan gangguan jin disebabkan karena adanya penyakit di dalam hatinya, berupa dendam, berupa kebencian, berupa kemarahan yang tersimpan dalam dirinya, atau kejadian di masa lalu yang dia tidak ridho kenapa terjadi, itu ternyata menjadi sebab Allah akan mendatangkan jin untuk menguji dia. Atau orang-orang yang hatinya keras. Nah, silakan nanti dilihat ayatnya di dalam surat Al-Hajj, ya, surat yang ke-22 di ayat yang ke-53, bahwa orang-orang yang aliran kebatinan itu yang suka memendam di dalam dirinya, ada kemarahan, ada kebencian, ada kesedihan mendalam, ada masa lalu yang dia belum berdamai, itu akan mengundang jin. Lihat ayatnya di ayat 53 surat Al-Hajj. Allah mengatakan, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Yaitu Allah menjadikan apa yang dibisikkan oleh syaitan itu sebagai cobaan,
yaitu Allah menjadikan adanya gangguan setan kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan, ada hasad, atau sebab-sebab yang lain, termasuk ada kejadian masa lalu yang dia tidak berdamai dengannya. Tidak berdamai maksudnya tidak menerima kejadian itu sebagai takdir Allah. Selalu kenapa itu terjadi, kenapa itu terjadi gitu. Nah itu ternyata mengundang jin datang pada dirinya. Akhirnya dia stres, dia depresi, ditunggangi oleh setan. Akhirnya kemudian dia bisa menghukum diri. Ya, dia mengurung diri dalam kamar, berhari-hari tidak keluar. Ada yang sampai tidak mandi, tidak makan, tidak minum. Sebenarnya adalah karena masalah di dalam hatinya. Lalu setan memperparah penyakit itu. Atau orang yang keras hatinya, atau orang yang keras hatinya, susah mendengarkan nasihat, susah menerima masukan, itu juga akan didatangi oleh setan, didatangi oleh jin. Nah, ikhwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum ajmain, maka ini adalah bentuk-bentuk musibah. Jadi ada musibah berupa khawaris, yaitu bencana alam, ada musibah karena kelalaian kita sendiri, keteledoran kita sendiri. Motor kita hilang ya karena kita keteledoran sendiri gitu. HP kita hilang ya keteledoran sendiri misalnya. Ada musibah yang terjadi karena memang gangguan makhluk ya, dari manusia, dari jin, dari binatang, dari virus dan seterusnya. Nah, ikhwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum, apapun musibah yang menimpa diri kita, kita harus terima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takdir kauniyun, takdir kejadian. Kita harus ridho, terima itu sebagai takdir Allah karena terjadi bukan mau kita, maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu kalau menimpa diri kita karena terjadi atas maunya Allah, atas izinnya Allah, maka imani dan yakinilah musibah itu sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang sempurna, bahwa musibah yang Allah ujikan menimpa diri kita tidak akan pernah melewati batas kemampuan kita, nggak akan pernah. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatunya Allah sudah takar dengan takaran sempurna. Makanya apapun musibah yang menimpa kita, kita bisa lewati, kita bisa hadapi, kita bisa lalui. Cuman ya itu tadi, kalau kemudian kita bersuudzon dengan Allah, tidak berusaha menggapai rahmat Allah, maka sebenarnya masalah itu adalah bukan karena zatnya masalah, tetapi karena buruknya kedekatan kita kepada Allah, atau buruknya persangkaan kita kepada Allah. Itulah inti masalah sebenarnya. Karena masalah itu pasti bisa kita lalui. Dan karena memang tidak ada orang yang hidup di dunia tidak ada masalahnya. Setiap orang ada ujian kesedihannya masing-masing. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Setiap orang ada ujian kesedihannya masing-masing. Hikmah terbesar dari ujian kesedihan itu adalah supaya kita sadar kita itu butuh Allah. Kita sadar bahwa kita itu harus dekat dengan Allah. Maka kalau kita pengen tidak ada masalah, ya di surga tempatnya, bukan di dunia. Di dunia ini ladangnya kita untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya, termasuk dari masalah. Jadi masalah itu bisa berpotensi menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kemudian kita tidak lari dari masalah, kita menghadapi masalah, memohon kekuatan dari Allah, tapi jangan cari masalah. Karena Nabi melarang kita mencari masalah, mencari musuh, jangan. Tapi kalau ada musuh, hadapi. Terima dia sebagai takdir Allah, tapi jangan cari musuh, jangan cari masalah. Nah, ihwatal iman, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak digugat dengan perbuatannya. Allah itu tidak digugat apapun takdirnya. Kalau Allah mentakdirkan kita ditimpa dengan musibah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak digugat, Allah tidak diprotesi dengan apapun perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kitalah yang akan dievaluasi, kitalah yang ditanya, kitalah yang perlu muhasabah ikhwatal iman terkait dengan musibah yang menimpa diri kita.
Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, berkenaan dengan ini, di samping saya ada saudara kita, Akhuna Sofyan, yang Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan musibah. Ya, berapa lama antum ditimpa dengan musibah? 1,5 tahun ya. Dan beliau kemudian bisa melalui dan melewati musibah. Tentu ketika dalam kondisi beliau menghadapi musibah, ada kejenuhan, ada rasa stres, bahkan mungkin sampai merasa putus asa dengan Allah. Tapi ternyata Allah itu tidak tidur. Allah tidak mengantuk, apalagi tidur. Allah mendengarkan rintihan kesedihan hati hambanya, dan kemudian Allah sangat dekat pertolongannya. Nah, karena itu ikhwatal iman, sebelum saya nanti memberikan taklik terhadap apa yang akan beliau sampaikan, kita pengen dengarkan bagaimana beliau memberikan kepada kita hikmah dan pelajaran melalui musibah yang dihadapinya, yang dilaluinya. Nanti musibahnya apa, nanti beliau yang cerita. Apa penyebabnya supaya kita juga ambil pelajaran. Ya, karena itu tadi, musibah bisa karena di luar kemampuan kita, bisa juga karena pilihan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Tapi kita perlu untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Sebab ikhwatal iman, Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat yang ke-6, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sungguh pada pertukaran siang dan malam dan segala takdir kejadian yang Allah jadikan di muka bumi ini, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berikan waktu dan kesempatan kepada Akhuna Sofyan untuk sedikit berbagi pengalaman dengan kita semua, untuk menguatkan kita betapa Allah sangat dekat dengan hambanya. Mungkin kita meninggalkan Allah, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang bergantung padanya, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berharap kepadanya. Dan karena itu mari kita dengarkan baik-baik ikhwatal iman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah. Kepada beliau saya berikan waktu dan kesempatan. Jika nanti setelah penyampaian beliau masih ada waktu, saya akan berikan taklik, ya, berikan taklik atau berikan komentar dari apa yang beliau kisahkan. Tafadhal. Pakai ini. Pakai ini. Untuk suara mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa kita izin buat share? Terima kasih buat guru-guru kita tercinta. Alhamdulillah saya cuman gak banyak bercerita ya Ustadz ya. Bingung mesti mulai dari mana. Soalnya dulu saya karena pola hidup kali Ustadz ya, yang berantakannya tuh karena gara-garanya tuh kan dulu saya berkeluarga, hidup saya tuh susahnya tuh karena sifat saya sendiri dulu tuh. Habis itu istri saya minta pisah, kita pisah, saya sendiri. Dari situ tuh mulai saya tuh mulai hidup pola makan itu nggak sehat menurut saya tuh. Tiap hari saya konsumsi itu makan tuh nggak mie instan, makan makanan kayak pedas di luar kayak gitu. Habis itu nyampe sebulan tuh saya rutin gitu, nasi jarang waktu itu tuh. Jarang makan nasi, makan mie instan aja. Iya, malahan mie instan itu saya gadoin. Ingat waktu itu waktu bulan puasa saya tuh karena males masak ya Ustadz, karena pikiran saya juga udah bodo amat lah kayak gitu tuh. Udah saya mau makan aja, yang penting saya puasa tadinya gitu. Padahal efeknya malah jelek ke saya tuh, sehat enggak, sakit ya. Habis itu saya sebulan itu kerasa sakit, bolak-balik ke klinik buat diimpus, habis 1 botol buat pereda doang, makan lagi sakit lagi. Nyampe itu pas saya ke rumah sakit, baru tuh ketahuan saya sakit tuh. Ada empedu juga tadinya Ustadz. Pas empedu itu alhamdulillah udah pecah katanya, karena saya sering gak tahu minum herbal apa. Kata-kata udah beres, pecah, kembali ke usus.
ada radang katanya tuh. Kirain itu sakit mah biasa lah, sakit kayak gitu. Kayak telat makan atau apa. Pas dicek lagi saya drop sakit nyampe berat badan dari 80 kilo nyampe drop lagi ke 50, 40, nyampe 35 saya habis badan. Bawa di rumah sakit 3 minggu buat dikuras karena di cairan lambung saya itu kependet kayak ada bakteri, kayak tumor gitu. Kalau makan langsung muntah, terus buang air besar nggak bisa. Tiap makan muntah. Muntahnya tuh muntah kayak orang mau buang air besar. Jadi setengah mau belum diproses udah keluar. Habis itu di 3 minggu saya nggak makan nggak minum buat dikuras dulu biar si ususnya tuh bersih dulu kata dokter tuh. Udah pulang kerasa lagi sakit dibawa lagi ke rumah sakit disuruh ke Fatmawati buat check up lagi nggak bisa. Ke PMI baru ke RSUD Cilendek Bogor sini langsung ditandangi operasi. Terus pas dioperasi itu si usus saya tuh udah bengkak besar, bengkak biru warna tuh. Karena kan sebelum dipotong si bakterinya tuh pihak keluarga mesti tahu dulu ini sakitnya tuh. Jadi pas di pihak keluarga tahu, pas setuju si ususnya tuh dipotong. Tengah-tengah aku hampir mau meledak katanya tuh kalau nggak buru-buru. Habis itu dioperasi saya 14 jahitan. Pas bangun-bangun di ICU tuh usus saya udah di pinggir perut ini udah karena buang air besarnya itu lewat dinding perut. Pas bangun di ICU saya kata saya tuh, ih kok ini kenapa? Pas lihat nih jahitan semua tuh, astagfirullahaladzim. Di situ tuh saya tuh langsung drop. Kepikiran ini kenapa itu. Ya Allah. Habis itu saya pengen ketemu ibu saya, ketemu bentaran, dijelasin sama dokter kayak gini. Nyampe saya tuh kata dokter pemulihannya tuh nyampe katanya kan pertama 1 tahun paling lama. Padahal ngelebihin sampai 6 bulan 1 tahun setengah saya berobat selama itu si perut buang air besarnya tuh lewat dinding perut terus. Bahkan Ususnya keluar di perut. keluar kelihatan bawaannya tuh kan saya yang mikirin tuh bukan sakitnya aja sebenarnya tuh biaya buat penanganan si usus waktu sakit itu nggak murah. Sedangkan kan kalau pihak rumah sakit tuh cuma menyediakan itu perawatannya aja kayak operasi, rawat inap. Obat itu kan kalau misalkan kita udah pulang ke rumah kan obat beli sendiri di apotek. Itu yang bikin motor nggak ada udah dijual. Terus rumah juga ngontrak sama ibu saya tuh udah pusing di situ. Kata ibu saya tenang nggak usah mikirin apa-apa. Gitu doang bilang. Nggak mikirin apa-apa gimana ini saya sakit kata saya tuh. Mah kalau misalkan nggak ada umur, nggak ada rezeki, ikhlasin aja, nggak usah dipaksain. Saya sempet gitu bilang sama orang tua. Kata orang tua tuh, tenang aja, ntar katanya mama ada aja rezekinya buat tenang aja. Yang penting jangan banyak pikiran. Itu yang bikin saya kuat tuh. Waktu satu nggak lama berdoa, ya Allah, kalau misalkan saya sembuh nanti, saya pengen memperbaiki diri intinya dan baik lagi kepadamu ya Allah. Dan bersama orang-orang soleh di sini. Dan alhamdulillah sekarang saya udah di sini sama Ustadz, sama guru-guru juga di sini. Gak sengaja 1,5 tahun tuh saya laluin lama sebenarnya tuh, tapi kalau udah sembuh gini, alhamdulillah kelewatin semuanya Ustadz. Intinya sih kecerobohan saya dalam mengolah pola hidup bahwa apa yang saya lakukan itu salah, egois. Mestinya kita tuh makan yang bergizi apapun itu walaupun gak mahal tapi niatnya buat ibadah. Kalau saya kan beda. Yang penting lapar, makan, kenyang, udah gak ingat sama yang pembeli rezeki itu tadinya. Mungkin tadi seringnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gangguan beliau itu adalah TBC usus ya. Iya, Ustaz.
Dan Masya Allah kami waktu silaturahmi menjenguk beliau, ususnya itu keluar. Ya, dan itu harus dijalani setiap hari. Ibunya dengan telaten membersihkan karena beliau dalam kondisi drop, harus hati-hati membersihkan supaya tetap steril karena infeksi berbahaya. Dan akhirnya operasi tertunda-tunda karena masih ada bakteri, sampai kemudian betul-betul bersih baru dijalankan operasi di bulan Agustus kemarin ya. Bulan Agustus kemarin jalankan operasi dan kemudian 2 bulan masa istirahat, dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah beliau telah melewati ujian sakit itu. Nah, ihwatal iman, masih ada waktu saya ingin memberikan taklik ya, bagaimana kita ridho dengan takdir Allah. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita tertimpa dengan musibah apapun bentuknya musibah itu, apapun wujudnya musibah itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah terima dulu musibah itu sebagai takdir Allah. Terima aja dulu, karena terjadi atas maunya Allah, bukan mau kita. Meskipun tadi ya ada kalanya karena kelalaian kita sendiri, tapi yang menyebabkan terjadinya musibah adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita terima musibah itu terjadi, langkah kedua yang kita lakukan adalah muhasabah. Introspeksi diri, ambil pelajaran. Sebab boleh jadi musibah ini karena kelalaian kita. Beliau ya tidak memberikan hak tubuhnya untuk mendapatkan nutrisi terbaik. Padahal tubuh ini kita gunakan untuk beraktivitas, bahkan kita gunakan untuk beribadah, tapi kita tidak memberikan haknya. Ya makannya cuma mie instan saja, bahkan terkadang tidak dimasak, langsung dimakan, cuma di apa namanya ya diremuk ya, sampai kemudian potongan-potongan menjadi kecil, baru langsung dimakan seperti kerupuk. Padahal MSG-nya itu ya berbahaya. Nah, itu yang biasa lakukan, bisa berbulan-bulan beliau lakukan. Akhirnya kemudian terjadi pembengkakan pada ususnya ya. Terjadi pembengkakan pada ususnya dan sudah tidak bisa lagi dibaguskan, sehingga harus dibuang ususnya itu. Dipotonglah. Berapa senti ususnya dibuang? Ya enggak nanya ya. Jadi terjadi pembengkakan ususnya, jadi dibuang tuh bagian yang bengkak. Sehingga usus ini untuk menyambung butuh operasi. Tapi sebelum dioperasi harus dipastikan steril, dan itu butuh perawatan sekian lama sampai benar-benar dianggap steril untuk disambung kembali ususnya. Nah, sehingga itulah ususnya keluar dari perutnya. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian ihwatal iman, setelah kita muhasabah, introspeksi diri, hal yang berikutnya adalah husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya, Allah dekat dengan hambanya. Antum pernah nggak merasa seperti kayak, ya Allah, kenapa saya ditimpa dengan musibah ini, mana pertolonganmu kepada saya? Pernah nggak ada rasa seperti itu? Dan apa yang antum, bagaimana bentuk keluhan antum kepada Allah dan bagaimana buahnya? Apakah Allah memperlihatkan antum tanda kebesarannya atau tidak? Coba antum cerita. Seperti apa yang mungkin terungkap dalam perkataan antum? Ya. Kecewa dengan Allah ya. 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 Jadi huwatal iman, kita harus husnuzon kepada Allah, lalu kita ihtisab. Ihtisab itu kita harapkan kepada Allah dari musibah ini sebagai penggugur dosa. Kita harapkan dari Allah dari musibah ini sebagai pelipat gandaan pahala. Kita harapkan dari Allah musibah ini sebagai peningkat derajat,
penguat iman, penguat sabar, dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut adalah pelipat gandaan pahala-pahala kita. Itu yang kita harapkan dari Allah dari musibah tadi. Kemudian tahap berikutnya atau langkah selanjutnya setelah kita tadi menerima musibah sebagai takdir Allah, kemudian kita juga muhasabah, introspeksi diri. Yang ketiga berhusnuzon kepada Allah. Yang keempat yang kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk sembuh. Kita terima musibah itu namanya takdir kauniyun. Tapi kita harus berjuang untuk sembuh dari musibah. Kita harus berjuang untuk lepas dari masalah. Kita harus berjuang agar jauh dari gangguan. Ini yang disebut dengan takdir syar'i. Selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka berjuang untuk menang, berjuang untuk sembuh, berjuang untuk keluar dari masalah. Ada yang disebut dengan the power of kepepet. Ya, selalu akan ada jalan keluar. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan jalan keluar karena Allah masih menginginkan kita merintih, mengeluh dan mengadu kepada Allah. Allah masih pengen mendengarkan itu dari kita. Kita mengadu kepada Allah. Tapi begitu kita sudah sampai pada jalan kebuntuan, sudah betul-betul akal kita sudah tidak lagi bisa diandalkan untuk berpikir solusi, kita akan menemukan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala selagi kita berhusnuzon kepada Allah. Ketika kemudian Bani Israel diperhadapkan dengan Laut Merah luas dan dalam, dari arah belakang ada ancaman yaitu Fir'aun dengan bala tentara lengkap. Kemudian Bani Israel tidak menemukan kendaraan untuk menyeberangi lautan. Mereka juga tidak mendapati pada diri mereka ada kekuatan untuk berenang. Apatah lagi di tengah mereka banyak wanita dan anak-anak. Maka mereka stres. Mereka berputus asa. Allah gambarkan stres mereka dengan mengatakan innala mudrakun. Celaka, kita binasa, kita mau kemana lagi? Nggak ada jalan keluar. Kenapa sampai demikian ungkapan mereka? Karena mereka masih menggantungkan kemenangan itu pada materi. Mereka masih menggantungkan jalan keluar itu pada materi. Belum menggantungkan jalan keluar kepada Allah, maka Allah belum memberikan pertolongan. Maka mereka selalu ditimpa dengan kegalauan, kesedihan dan stres berkepanjangan. Mau kemana lagi? Mau berenang tidak kuat, tidak ada kendaraan menyeberangi lautan, dari arah belakang ada Fir'aun dengan bala tentaranya. Inna lamudrakun, pasti kita tersusul, pasti kita binasa. Tapi Musa alaihissalam tetap tenang meskipun kondisinya sama dalam keadaan genting. Kenapa tenang? Karena Musa melibatkan Allah. Dia yakin pertolongan datang dari Allah, bukan dari materi, bukan dari makhluk. Maka Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Walaupun Musa sendiri tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti dia kerjakan, Musa nggak tahu. Tapi husnuzon dululah kepada Allah, sebab mustahil bagi kita yang kemampuan terbatas untuk menemukan solusi. Tapi tidak mustahil bagi Allah karena kemampuan Allah tidak terbatas. Maka Allah mampu mendatangkan solusi di luar dari logika. Maka jangan terlalu bergantung dengan logika. Karena pertolongan Allah tidak harus selalu sejalan dengan logika. Maka Allah perintahkan Musa pukulkan tongkat ke laut. Untuk apa coba? Kalau logika kita apa faedahnya? Laut dipukul dengan tongkat. Kenapa saja Allah tidak turunkan senjata-senjata modern kepada Bani Israel untuk melawan Fir'aun? Kenapa mesti laut yang dipukul? Ya karena tidak sesuai dengan logika kita. Tapi tatkala kemudian Musa memukulkan tongkatnya ke laut, logika tidak bisa menjawabnya, tapi iman mampu menjawabnya. Bahwa di balik ketaatan kepada Allah ada kemenangan yang Allah hadiahkan. Bukankah janji Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pertolongan kami khusus bagi orang-orang yang beriman. Itulah sifat rahimnya Allah. Dan Allah itu adalah Al-Azizur Rahim. Allah Maha Perkasa, perkasa yang tak terkalahkan, perkasa yang mengalahkan, dan perkasa dalam kekuatan. Dan keperkasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka keperkasaan Allah diberikan kepada Musa untuk membinasakan dan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya.
Maka terbelahlah lautan, selamatlah Musa dan pengikutnya, binasalah Fir'aun dan pengikutnya. Nah, jadi ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, masalah sebenarnya adalah buruknya sangka baik kita kepada Allah. Bukan masalah yang besar, karena pertolongan Allah lebih besar dari masalah kita. Rahmat Allah lebih luas daripada masalah kita. Nah, karena itulah kemudian yang perlu kita perbaiki adalah ketergantungan kita kepada Allah. Sejauh mana sih kita fahami makna ayat Allahus Somad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu? Kalau kita belum paham-paham, itulah hikmahnya musibah, supaya kita sadar. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu yang butuh Allah. Kamu yang butuh Allah. Allah enggak butuh siapapun. Kenapa? Karena Allah sudah kaya. Allah itu sempurna. Tidak kurang Allah dengan suatu apapun. Tapi manusialah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itulah musibah mendidik kita untuk sadar betapa kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bentuk kita bergantung kepada Allah adalah ikhtiar. Ikhtiar harus sembuh. Dan ikhtiar inilah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemput rezeki kesembuhan. Rasa lelahnya kita mendatangi rumah sakit, rasa lelahnya kita mengeluarkan biaya, rasa lelahnya kita untuk mengkonsumsi obat-obat, semua ketidaksenangan, semua kepayahan ini, kalau kita ikhlas, kita ridho demi mendapatkan rezeki berupa kesembuhan, semuanya menjadi penggugur dosa. Semuanya menjadi peningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ikhwatal iman, setelah kita ikhtiar maksimal, jangan pertuhankan ikhtiar. Kita wajib ikhtiar, tapi rezeki bukan ada di ujung ikhtiar. Hajar alaihissalam berlari berbolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, karena zonnya ada rezeki di ujung Bukit Safa atau ada rezeki di ujung Bukit Marwa, tapi tidak ada rezeki di balik ikhtiar. Cuman ikhtiar ini salah satu wasilah jalan untuk mengundang rezeki, tapi jangan pertuhankan ikhtiar. Kok saya belum sembuh-sembuh? Saya sudah ke rumah sakit. Yang salah itu kita karena menggantungkan kesembuhan pada ikhtiar. Kesembuhan itu rezeki dari Allah, bukan dari ikhtiar kita. Maka ikhwatal iman, Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Allah sudah jadikan bumi ini mudah, maka bergeraklah di atasnya, beraktivitaslah di atasnya. Tapi urusan rezeki disandarkan kepada Allah, wa kulu min rizqihi. Makanlah, dapatkanlah rezeki dari Allah. Jadi rezeki disandarkan kepada Allah, bukan pada ikhtiar. Tapi kita wajib berikhtiar. Jika kita sudah berikhtiar, Allah belum berikan kita apa yang kita hajatkan, bersabar, ridolah, harapkan rahmat dari Allah. Sebab pelajaran terbesar dari musibah agar kita menyadari apa yang menjadi ikrar kita sebagai hamba kepada Allah. Apa ikrar kita? Kul, berikrarlah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah ikrar kita kepada Allah, sehingga musibah ini mendidik kita untuk sadar bahwa ternyata kesehatan bukan milik kita, milik Allah. Bahwa ternyata umur bukan milik kita, milik Allah. Bahwa ternyata harta bukan milik kita, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Maka apabila Allah titipkan semuanya, maksimalkan semua potensi-potensi itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, dan kita semua diberikan oleh Allah taufik untuk menyadari betapa berharganya hidup ini untuk kita jaga. Tapi sebaik-baik cara kita mensyukuri dan menjaga nikmat hidup adalah dengan menggunakan potensi hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar
Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.